Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengisahkan tentang seorang pengemis buta. Di zaman dahulu dikisahkan bahwasannya di zaman Rasulullah SAW ada seorang pengemis orang Yahudi dan dia buta. Dia buta. Dia biasanya tiap harinya ada di dalam pasar. Suatu hari Rasulullah tiap paginya memberikan makanan terhadap pengemis buta tersebut. Lah, ketika ngasih nasi, menyuap nasi atau ngasih makanan kepada pengemis buta tersebut, selalu berkata kepada Rasulullah, "Wahai anak muda, janganlah engkau mendekati Muhammad. Muhammad itu orangnya penyihir, Muhammad itu orangnya buruk, nanti kamu dipengaruhi." Pokoknya pengemis buta itu selalu mencaci maki Rasulullah SAW, padahal yang dicaci maki dia adalah Nabi Muhammad sendiri. Sedangkan pengemis buta itu tidak tahu bahwasannya yang ngasih makanan adalah Muhammad yang dia caci maki. Tiap ini berjalan sampai Rasulullah wafat. Beliau ngasih makanan tiap pagi kepada pengemis buta tersebut yang ada di pasar sampai beliau wafat. Dan tiap harinya selalu mencaci maki Muhammad. Jangan dekati Muhammad, jangan terima ajaran Muhammad, jangan pokoknya intinya menghina yang sangat menyakitkan kalau bagi kita semua. Namun Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, tidak pernah membalas, tidak pernah mengomentari apa yang dikatakan oleh pengemis buta tersebut. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW wafat, dan dalam wafatnya tersebut pengemis buta tersebut sudah tidak ada yang mengantarkan makanan tiap paginya. Ketika ada Rasulullah, tiap paginya dikasih makanan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya pamannya Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar bertanya kepada istrinya Siti Aisyah. Siti Aisyah itu anaknya Abu Bakar. Terus Abu Bakar itu nanya, "Wahai anakku, kira-kira sunnah apa yang belum dikerjakan? Kira-kira pekerjaan apa yang saya belum kerjakan semasa suami kamu, anakku, hidup?" Akhirnya Siti Aisyah radhiyallahu anha dia berkata bahwasannya, "Ayahku, engkau telah mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah atau suamiku. Namun ada suatu pekerjaan yang belum engkau kerjakan. Kira-kira itu apa, anakku?" Lalu Siti Aisyah menjawab, "Rasulullah tiap pagi biasanya mendatangi pojok pasar, beliau ngasih makanan terhadap pengemis buta." Akhirnya keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar bawa makanan terus ngasih kepada pengemis. Lah, pengemis tersebut ketika disuapin oleh Sayyidina Abu Bakar, beliau berkata, pengemis buta tersebut, "Wahai, siapa ini? Siapa yang ngasih makananku ini?" Terus Sayyidina Abu Bakar berkata, "Saya Muhammad." Bukan berkata seperti itu. "Saya yang biasa mengasih makanan tiap pagi." Sayyidina Abu Bakar berkata seperti itu. Terus si pengemis itu berkata, "Tidak, kamu bukan yang biasa memberi makan saya. Orang yang memberi makan saya, orang cara menyuapinnya sangat halus, lembut, sehingga saya senang memakannya. Dia mengasihi saya, menyayangi saya sepenuh hati." Akhirnya Sayyidina Abu Bakar menangis mendengar hal itu. Terus
Ditanya lagi, siapa kamu? Saya adalah sahabatnya Nabi Muhammad SAW, sahabatnya yang biasa ngasih makanan kepada kamu. Kemana dia sekarang? Kata si pengemis buta. Dia sudah wafat. Waduh, dia yang biasa ngasih makanan dialah Muhammad, utusan Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si pengemis buta tersebut terkejutnya kenapa? Biasanya dia sering mencaci maki, jangan mendekati Muhammad, sering menghina Muhammad, akan tetapi yang ngasih makanan adalah dia sendiri. Akhirnya seketika itu juga pengemis buta tersebut mendapatkan hidayah dari Allah. Akhirnya dia bersaksi dan masuk Islam dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Seketika itu juga dia beriman kepada Allah dan masuk Islam. Mendengar bahwasanya yang ngasih makan itu adalah Rasulullah SAW tiap paginya. Begitu besar akhlak mulia Rasulullah SAW. Walaupun dia disakiti, dihina, beliau tetap tidak membalas dan tidak berkomentar. Itulah kisah Nabi besar Muhammad SAW dengan pengemis buta Yahudi yang biasa dikasih makan tiap paginya. Wallahu a'lam bishawab.